لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kisah tentang Yajud dan Majud adalah kisah panjang yang terbentang sejak masa awal manusia hingga mendekati hari akhir, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sabda-sabdanya yang penuh peringatan. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang suatu kaum, melainkan rangkaian peristiwa yang menunjukkan bagaimana ketetapan Allah berjalan perlahan namun pasti, menunggu waktu yang telah ditentukan. Sejak manusia pertama diturunkan ke bumi, Allah telah menetapkan bahwa kehidupan dunia akan dipenuhi ujian, cobaan, dan tanda-tanda kebesarannya, termasuk keberadaan Yajud dan Majud sebagai salah satu ujian terbesar bagi umat manusia. Rasulullah menggambarkan bahwa Yajud dan Majud berasal dari keturunan Adam, namun mereka tumbuh menjadi kaum yang sangat banyak jumlahnya, berwatak keras, dan gemar membuat kerusakan. Mereka hidup berkelompok, berkembang biak dengan sangat cepat, hingga jumlah mereka jauh melampaui kaum lain. Dalam sabda Rasulullah disebutkan bahwa dari setiap 1000 manusia, 999 adalah bagian dari mereka, menunjukkan betapa besar jumlah Yajud dan Majud dibandingkan manusia beriman. Gambaran ini bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan agar manusia menyadari betapa lemahnya mereka tanpa pertolongan Allah. Pada masa para nabi terdahulu, manusia telah diingatkan agar tidak berbuat kerusakan di bumi. Namun Yajud dan Majud justru menjadi lambang kerusakan itu sendiri. Mereka merusak tanaman, membunuh ternak, menghabiskan sumber air, dan menebarkan ketakutan kemanapun mereka pergi. Rasulullah menyampaikan bahwa bila mereka dibiarkan keluar sebelum waktunya, maka tidak ada satupun kehidupan yang akan selamat dari kerusakan mereka. Karena itu Allah, dengan rahmat dan keadilannya, menahan mereka di suatu tempat yang terhalang oleh dinding yang sangat kokoh. Pada suatu masa, Allah mengangkat seorang hamba yang soleh dan berkuasa di bumi, yang dikenal sebagai Zulkarnain. Dalam perjalanan panjangnya menelusuri berbagai wilayah, Zulkarnain bertemu dengan kaum yang hidup di antara dua gunung. Kaum ini hidup dalam ketakutan yang terus-menerus karena gangguan Yajud dan Majud. Setiap kali mereka lengah, kaum perusak itu datang menghancurkan hasil bumi dan merusak kehidupan mereka. Dengan penuh harap, mereka meminta pertolongan kepada Zulkarnain agar dibuatkan penghalang yang dapat melindungi mereka. Dengan izin Allah, Zulkarnain membangun sebuah dinding raksasa dari besi yang disusun rapat, kemudian dilapisi dengan cairan tembaga panas hingga menjadi sangat kuat. Dinding itu berdiri kokoh di antara dua gunung, menjulang tinggi dan sulit dipanjat. Rasulullah menceritakan bahwa sejak saat itu, Yajud dan Majud terkurung di balik dinding tersebut. Mereka mencoba memanjatnya, mencoba melubanginya, dan mencoba menghancurkannya setiap hari. Namun setiap kali mereka hampir berhasil, Allah mengembalikan dinding itu seperti semula, seakan tidak pernah disentuh. Hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan abad demi abad berlalu. Generasi Yajud dan Majud terus bertambah, sementara manusia di luar dinding hidup tanpa melihat mereka secara langsung. Namun Rasulullah mengingatkan bahwa keberadaan mereka tidak pernah lenyap. Mereka tetap ada, menunggu waktu yang telah ditentukan.
Setiap hari mereka menggali dan melubangi dinding itu hingga hampir tembus. Lalu mereka berkata akan melanjutkan esok hari. Namun karena kesombongan dan kelalaian, mereka tidak menyerahkan hasil usaha itu kepada kehendak Allah. Sehingga setiap malam dinding itu kembali utuh. Rasulullah menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman, sikap Yajud dan Majud akan berubah. Suatu hari, pemimpin mereka akan berkata untuk kembali esok hari sambil menyerahkan kehendak kepada Allah. Ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding itu tetap seperti yang mereka tinggalkan, tidak kembali utuh seperti sebelumnya. Pada saat itulah mereka akhirnya berhasil melubangi dan merobohkan dinding tersebut. Keluarnya Yajud dan Majud menjadi salah satu tanda besar bahwa akhir zaman telah sangat dekat. Ketika Yajud dan Majud keluar, mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan kecepatan dan jumlah yang luar biasa. Rasulullah menggambarkan bahwa mereka turun dari tempat-tempat tinggi seperti banjir besar yang tidak terbendung. Mereka melewati sungai-sungai dan meminum airnya hingga habis. Mereka melewati danau-danau besar dan kelompok awal menghabiskan seluruh airnya, hingga kelompok terakhir berkata bahwa dahulu di tempat itu pernah ada air. Kerusakan mereka meliputi segala sesuatu, membuat manusia tidak berdaya dan kehilangan harapan. Pada masa itu, orang-orang beriman berada dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka terdesak, ketakutan, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Yajud dan Majud. Rasulullah menceritakan bahwa orang-orang beriman akan berlindung di tempat-tempat tinggi, membawa sisa-sisa harta dan makanan yang sangat terbatas. Keadaan menjadi sangat genting hingga harga makanan melambung tinggi, dan seekor hewan yang dulu dianggap kecil menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dalam keputusasaan itu, orang-orang beriman tidak menemukan jalan keluar selain berdoa dengan penuh kerendahan hati. Mereka memohon kepada Allah siang dan malam, mengakui kelemahan mereka dan berharap pada rahmat-Nya. Doa-doa itu naik ke langit dan Allah dengan kekuasaannya mengabulkan permohonan tersebut dengan cara yang tidak pernah dibayangkan manusia. Rasulullah menyampaikan bahwa Allah mengirimkan suatu penyakit yang menyerang leher Yajuj dan Majuj. Dalam waktu yang singkat, kaum yang jumlahnya sangat besar itu mati bergelimpangan. Mereka yang sebelumnya tampak tidak terkalahkan, jatuh tanpa mampu melawan. Pagi hari tiba dan orang-orang beriman mendapati bahwa bumi telah dipenuhi jasad Yajuj dan Majuj tanpa satupun yang tersisa hidup. Namun ujian belum sepenuhnya berakhir. Bau busuk dari bangkai Yajuj dan Majuj sangat menyengat hingga manusia tidak sanggup turun dari tempat perlindungan mereka. Kembali orang-orang beriman memohon kepada Allah agar bumi dibersihkan. Allah kemudian mengirimkan burung-burung besar yang membawa jasad-jasad itu dan membuangnya ke tempat yang dikehendakinya. Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang sangat deras dan menyeluruh, membersihkan bumi dari sisa-sisa kerusakan. Setelah hujan itu, bumi menjadi bersih dan subur. Rasulullah menggambarkan bahwa keberkahan turun dengan luar biasa. Tanaman tumbuh dengan cepat, buah-buahan menjadi besar dan cukup untuk banyak orang, dan hewan-hewan menghasilkan susu yang melimpah. Manusia hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, sebagai tanda rahmat Allah setelah ujian yang sangat berat. Kisah Yajuj dan Majuj yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kisah peringatan bagi seluruh umat manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sebesar apapun tidak berarti tanpa izin Allah, dan kerusakan yang tampak tak terbendung pun dapat dihentikan dalam sekejap oleh kehendak-Nya. Dari masa para nabi hingga akhir zaman, kisah ini mengalir sebagai pengingat agar manusia tidak terbuai oleh kekuatan dunia, tidak sombong dengan jumlah dan teknologi, dan senantiasa kembali kepada iman dan ketaatan. Setelah bumi kembali bersih dari jasad Yajuj dan Majuj,
kehidupan manusia memasuki fase yang sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya. Rasulullah menggambarkan bahwa manusia yang selamat dari fitnah besar itu merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Tidak ada lagi ketakutan akan serangan mendadak, tidak ada lagi rasa cemas terhadap hilangnya sumber kehidupan. Bumi seakan kembali muda, seakan baru saja diciptakan kembali dengan keberkahan yang melimpah di setiap sudutnya. Tanah yang sebelumnya kering dan rusak berubah menjadi ladang yang subur, dan tanaman tumbuh tanpa harus diusahakan dengan susah payah. Dalam sabda Rasulullah, diceritakan bahwa pada masa itu manusia hidup dengan kecukupan yang luar biasa. Satu buah delima cukup untuk dimakan oleh banyak orang, dan kulitnya dapat digunakan sebagai tempat berteduh. Sapi dan unta menghasilkan susu yang cukup untuk satu kabilah, sementara kambing cukup untuk satu keluarga besar. Keberkahan ini bukan semata karena usaha manusia, melainkan sebagai balasan atas kesabaran dan keimanan mereka ketika menghadapi fitnah Yajud dan Majud. Allah menunjukkan bahwa setelah kesulitan yang amat besar, Dia mampu memberikan kemudahan yang jauh lebih besar. Namun Rasulullah juga mengingatkan bahwa ketenangan ini bukan akhir dari perjalanan manusia di dunia. Masa setelah Yajud dan Majud adalah masa singkat yang dipenuhi pelajaran mendalam. Pada masa itu, manusia diingatkan kembali tentang pentingnya menjaga iman, karena dunia tidak akan bertahan selamanya. Walaupun kejahatan besar telah dihancurkan, sifat manusia tetap diuji dengan cara yang lebih halus, melalui rasa aman dan kelapangan hidup. Rasulullah menuturkan bahwa setelah Yajud dan Majud binasa, Allah mencabut nyawa orang-orang beriman secara perlahan melalui angin lembut yang datang dari arah tertentu. Angin itu menyentuh jiwa orang-orang yang masih memiliki iman, walau sebesar biji kecil, lalu mereka wafat dalam keadaan tenang. Dengan demikian, bumi perlahan ditinggalkan oleh orang-orang yang masih mengenal kebaikan dan kebenaran. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang hatinya kosong dari iman, yang tidak lagi mengenal perintah kebaikan dan larangan kejahatan. Manusia yang tersisa ini hidup tanpa pedoman, mengikuti hawa nafsu dan kebiasaan buruk. Rasulullah menggambarkan bahwa mereka kembali kepada perilaku jahiliyah, bahkan lebih buruk dari generasi sebelumnya. Mereka tidak lagi menyebut nama Allah, tidak mengenal sholat, dan tidak merasa bersalah ketika berbuat kezaliman. Kehidupan mereka tampak berjalan normal, namun sesungguhnya dunia telah kehilangan cahaya petunjuk. Kisah Yajud dan Majud, bila direnungkan secara mendalam, bukan hanya tentang kehancuran fisik yang mereka timbulkan, tetapi juga tentang kondisi batin manusia. Rasulullah menegaskan bahwa Yajud dan Majud adalah salah satu tanda besar yang mengingatkan manusia bahwa dunia ini memiliki batas. Sebesar apapun peradaban berkembang, sebanyak apapun jumlah manusia, semuanya akan tunduk pada satu ketetapan yang tidak dapat dihindari. Rasulullah juga menggambarkan betapa dekatnya hubungan antara keluarnya Yajud dan Majud dengan tanda-tanda besar lainnya. Setelah mereka keluar dan dibinasakan, rangkaian peristiwa akhir zaman berjalan semakin cepat, seperti untaian tasbih yang putus talinya, jatuh satu demi satu tanpa jeda panjang. Waktu terasa singkat, dan kehidupan dunia seakan berlari menuju titik akhirnya. Dalam sabda-sabdanya, Rasulullah menyampaikan kisah ini dengan nada peringatan, bukan untuk menanamkan ketakutan yang kosong, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa manusia hidup di dunia hanya sementara, dan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah, senjata, atau kekuasaan, melainkan pada keimanan dan ketundukan kepada Allah. Yajud dan Majud yang jumlahnya tidak terhitung, akhirnya hancur bukan karena senjata manusia, tetapi karena kehendak Allah yang bekerja melalui cara yang sangat sederhana. Kisah ini juga mengajarkan
bahwa doa memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika manusia telah kehilangan semua jalan keluar, ketika tidak ada lagi kekuatan duniawi yang bisa diandalkan, doa orang-orang beriman menjadi sebab turunnya pertolongan. Rasulullah menekankan bahwa doa bukan sekedar permohonan lisan, melainkan pengakuan akan kelemahan diri dan keyakinan penuh kepada kekuasaan Allah. Sejak masa Rasulullah menyampaikan kisah ini, para sahabat mendengarkannya dengan hati yang bergetar. Mereka memahami bahwa Yajud dan Majud bukan dongeng, melainkan kenyataan yang akan terjadi. Kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari keimanan terhadap perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah. Setiap kali kisah ini diceritakan, tujuannya bukan untuk menebak-nebak waktu atau tempat, melainkan untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman. Hingga hari ini, kisah Yajud dan Majud tetap hidup dalam kesadaran umat. Ia menjadi pengingat bahwa dunia dapat berubah dalam sekejap, bahwa keamanan yang dirasakan manusia bisa runtuh kapan saja jika Allah menghendaki. Namun di balik peringatan itu, terdapat pula harapan besar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Sebesar apapun fitnah yang datang, selalu ada jalan keselamatan bagi mereka yang berserah diri. Dengan demikian, kisah Yajud dan Majud adalah kisah tentang awal dan akhir, tentang kerusakan dan pemulihan, tentang ketakutan dan harapan. Ia mengalir dari masa para nabi, disampaikan oleh Rasulullah sebagai amanah, dan akan berujung pada hari ketika dunia benar-benar berakhir. Selama manusia masih hidup di bumi, kisah ini akan terus relevan, mengingatkan bahwa kehidupan sejati bukanlah di dunia, melainkan di akhirat yang kekal. Setelah orang-orang beriman diwafatkan dengan angin lembut itu, dunia memasuki fase yang sangat sunyi dari cahaya keimanan. Rasulullah menggambarkan bahwa bumi masih berdiri dengan gunung-gunungnya, lautannya, dan langit yang menaunginya. Tetapi ruh kehidupan sejati telah dicabut. Manusia yang tersisa hidup dengan jasad yang bernapas, namun hati mereka mati. Mereka tidak lagi mengenal makna ibadah, tidak memahami tujuan penciptaan, dan tidak merasa takut akan hari pembalasan. Kehidupan berjalan tanpa arah, seolah dunia dibiarkan berputar dengan sendirinya tanpa tuntunan. Pada masa itu, manusia hidup hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Mereka makan, minum, bersenang-senang, dan berbuat sesuka hati tanpa rasa malu. Rasulullah menyampaikan bahwa mereka bahkan tidak lagi mengenal kata Allah, tidak mengenal kebaikan, dan tidak mengingkari keburukan. Hubungan antar manusia dipenuhi kezaliman, namun mereka tidak menyebutnya zalim. Kerusakan merajalela, tetapi dianggap sebagai hal yang biasa. Dunia menjadi tempat yang asing bagi siapapun yang mengenal iman, karena iman telah diangkat sepenuhnya. Rasulullah menggambarkan bahwa pada masa itu, manusia kembali kepada perilaku paling rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Mereka hidup berkelompok, mengikuti naluri, dan tidak mengenal hukum selain keinginan mereka sendiri. Anak tidak menghormati orang tua, yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya semakin tenggelam dalam kesenangan tanpa peduli penderitaan orang lain. Tidak ada lagi yang mengingat kisah para nabi, tidak ada lagi yang mengambil pelajaran dari peristiwa Yajud dan Majud yang pernah menghancurkan bumi. Dalam keadaan seperti itulah, dunia menunggu ketetapan terakhir dari Allah. Rasulullah menyampaikan bahwa ketika bumi telah benar-benar kosong dari iman, maka tidak ada lagi alasan untuk menundanya. Tanda-tanda akhir yang tersisa akan datang silih berganti dengan cepat. Waktu terasa berjalan semakin singkat, hari-hari berlalu tanpa makna, dan manusia tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran yang tidak dapat dihindari. Rasulullah menceritakan bahwa salah satu tanda terakhir adalah keluarnya api besar yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Api itu muncul dari arah tertentu,
bergerak perlahan namun pasti, memaksa manusia untuk berjalan bersama-sama. Mereka yang berhenti akan dibakar, dan mereka yang bergerak akan digiring tanpa mengetahui tujuan akhirnya. Api itu menjadi penggiring terakhir umat manusia di dunia, mengumpulkan mereka sebelum datangnya peristiwa yang paling dahsyat. Langit pada saat itu mulai menunjukkan perubahan yang belum pernah disaksikan manusia. Rasulullah menggambarkan bahwa keseimbangan alam mulai terganggu. Matahari terbit dari arah yang tidak biasa, menjadi tanda bahwa pintu taubat telah tertutup. Ketika manusia menyaksikan hal itu, mereka baru menyadari kesalahan mereka. Namun, penyesalan itu tidak lagi berguna. Dunia telah melewati batas waktunya, dan ketetapan Allah tidak dapat diundur. Dalam sabda Rasulullah diceritakan bahwa tiupan sangkakala akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada yang bersiap, tidak ada yang menunggu. Seseorang sedang berdagang, seseorang sedang makan, seseorang sedang membangun, dan seseorang sedang bersenang-senang. Dalam sekejap, suara yang sangat dahsyat mengguncang langit dan bumi. Suara itu begitu keras hingga membuat segala sesuatu hancur. Gunung-gunung beterbangan seperti debu, lautan meluap, dan bumi berguncang hebat. Tiupan itu mematikan seluruh makhluk yang masih hidup. Tidak ada yang tersisa, tidak manusia, tidak hewan, tidak jin. Dunia menjadi sunyi total, sunyi yang belum pernah ada sejak diciptakan. Langit dan bumi berada dalam keadaan yang hanya diketahui oleh Allah. Waktu berhenti bermakna, dan alam semesta berada dalam kekuasaan mutlak Sang Pencipta. Setelah masa yang hanya Allah mengetahuinya, sangkakala ditiup kembali. Rasulullah menyampaikan bahwa pada tiupan kedua ini, seluruh manusia dibangkitkan kembali dari kubur mereka. Tubuh-tubuh yang telah hancur disusun kembali, tulang-tulang dikumpulkan, dan ruh dikembalikan. Manusia bangkit dalam keadaan kebingungan dan ketakutan, memandang sekeliling tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri di hadapan kenyataan yang tidak dapat mereka sangkal. Pada hari itu, manusia dikumpulkan di suatu tempat yang luas, tanpa pelindung, tanpa harta, dan tanpa kekuasaan. Semua yang pernah mereka banggakan di dunia lenyap. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat, antara yang kaya dan yang miskin. Semua berdiri sama, menunggu keputusan yang adil. Rasulullah menggambarkan bahwa matahari didekatkan, keringat mengalir sesuai dengan amal masing-masing, dan setiap jiwa sibuk memikirkan keselamatannya sendiri. Kisah Yajuj dan Majuj bila dilihat dari ujung perjalanan ini menjadi salah satu mata rantai penting dalam rangkaian akhir zaman. Kehancuran yang mereka timbulkan adalah pengantar bagi kehancuran yang lebih besar, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Rasulullah menyampaikan semua ini agar manusia mempersiapkan diri, bukan dengan menimbun dunia, tetapi dengan memperbaiki iman dan amal. Dari awal penciptaan hingga berakhirnya dunia, kisah ini menunjukkan bahwa sejarah manusia bukan sekedar perputaran peradaban, tetapi perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah. Yajuj dan Majuj hanyalah satu tanda di antara banyak tanda, namun cukup untuk mengguncang kesadaran siapapun yang merenungkannya. Mereka datang, merusak, lalu dihancurkan, meninggalkan pelajaran bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah semata. Setelah manusia dibangkitkan kembali dari kubur mereka, suasana yang digambarkan Rasulullah adalah suasana yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia ketika hidup di dunia. Semua wajah tertunduk, hati dipenuhi ketakutan, dan tidak ada satupun yang mampu berbicara kecuali dengan izin Allah. Pada hari itu, ingatan manusia kembali sempurna. Setiap perbuatan, setiap ucapan, dan setiap niat yang pernah tersembunyi muncul jelas di hadapan mereka. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlewat, dan tidak ada yang bisa disangkal. Rasulullah menggambarkan bahwa manusia digiring menuju tempat pengadilan yang agung. Tidak ada dinding, tidak ada atap, dan tidak ada tempat bersembunyi. Matahari didekatkan, panasnya terasa begitu menyiksa.
namun rasa takut jauh lebih menyakitkan daripada panas itu sendiri. Keringat manusia mengalir sesuai dengan amal mereka. Ada yang hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Pada saat itu, setiap jiwa hanya memikirkan satu hal: bagaimana nasibnya di hadapan Allah. Dalam kondisi tersebut, manusia teringat kembali akan kisah-kisah peringatan yang pernah disampaikan para nabi, termasuk kisah Yajuj dan Majuj. Mereka yang dahulu mendengarnya dengan hati lalai, kini menyadari bahwa semua itu adalah kebenaran. Yajuj dan Majuj yang pernah memenuhi bumi dengan kerusakan hanyalah bayangan kecil dari kedahsyatan hari ini. Jika di dunia manusia masih bisa bersembunyi dan melarikan diri, maka di hari ini tidak ada tempat lari sama sekali. Rasulullah menyampaikan bahwa pada hari itu setiap umat dipanggil bersama pemimpin dan panutan mereka. Orang-orang yang mengikuti kebenaran dikumpulkan bersama orang-orang soleh, sementara mereka yang mengikuti kesesatan dikumpulkan bersama tokoh-tokoh yang menyesatkan. Tidak ada lagi alasan bahwa seseorang hanya mengikuti kebiasaan atau tradisi. Setiap pilihan hidup dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh masing-masing jiwa. Amal perbuatan manusia kemudian ditimbang dengan timbangan yang sangat adil. Kebaikan sekecil apapun tidak akan diabaikan, dan keburukan sekecil apapun tidak akan dilupakan. Rasulullah menegaskan bahwa timbangan itu begitu teliti, sehingga niat yang tersembunyi di dalam hati pun memiliki bobot. Pada saat itu, banyak manusia terkejut melihat betapa ringan amal mereka, meskipun selama hidup mereka merasa telah melakukan banyak hal. Sebaliknya, ada pula yang terkejut melihat beratnya amal, padahal mereka merasa tidak memiliki apa-apa di dunia. Dalam penantian yang panjang itu, manusia melihat satu demi satu keputusan ditetapkan. Tidak ada protes, tidak ada perdebatan, karena semuanya disaksikan dengan jelas. Tubuh manusia sendiri menjadi saksi, tangan berbicara, kaki bersaksi, dan kulit menceritakan apa yang pernah dilakukan. Pada saat itu, lidah yang dahulu pandai berdalih menjadi keluh, tidak mampu lagi membela diri. Kisah Yajuj dan Majuj kembali terasa maknanya ketika manusia menyadari bahwa kesombongan adalah akar dari kehancuran. Yajuj dan Majuj merasa tidak terkalahkan karena jumlah dan kekuatan mereka, namun mereka dihancurkan dengan cara yang sangat sederhana. Begitu pula manusia di hari pengadilan. Banyak yang dahulu merasa aman karena harta, jabatan, dan pengaruh. Namun semua itu tidak memiliki nilai sedikit pun di hadapan Allah. Rasulullah menggambarkan bahwa setelah pengadilan selesai, manusia diarahkan menuju jalan yang terbentang di atas neraka. Jalan itu sangat tipis dan sangat licin. Setiap orang harus melaluinya sesuai dengan amal mereka. Ada yang melintas secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada pula yang merangkak dengan penuh kesakitan. Di bawah jalan itu, neraka menggelegak, menunggu mereka yang tergelincir. Pada saat itu, manusia kembali teringat akan kehidupan dunia. Mereka teringat betapa singkatnya hidup, betapa cepatnya waktu berlalu, dan betapa banyak kesempatan yang disia-siakan. Kisah Yajuj dan Majuj yang dahulu hanya dianggap cerita, kini menjadi salah satu bukti nyata bahwa peringatan Allah selalu datang. Hanya saja, manusia sering memilih untuk mengabaikannya. Bagi mereka yang selamat dan sampai ke tujuan, pintu-pintu kenikmatan dibukakan. Rasulullah menggambarkan bahwa kenikmatan itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Semua penderitaan dunia, semua ketakutan, dan semua kesedihan lenyap seketika. Mereka memahami bahwa setiap ujian yang mereka lalui, termasuk ketakutan terhadap fitnah Yajuj dan Majuj,
tidak sebanding dengan kebahagiaan yang Allah berikan. Adapun mereka yang terjatuh, mereka menyadari dengan penuh penyesalan bahwa dunia telah menipu mereka. Mereka dahulu tertawa ketika mendengar peringatan. Mereka merasa aman ketika melihat kekuatan dan jumlah, dan mereka meremehkan ancaman akhir zaman. Kini, penyesalan itu tidak lagi berguna. Kisah Yajud dan Majud yang dahulu menjadi peringatan telah berlalu, dan balasan yang kekal telah tiba. Dengan demikian, kisah Yajud dan Majud bukanlah kisah yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari rangkaian besar perjalanan manusia dari awal penciptaan hingga akhir yang abadi. Rasulullah menyampaikannya sebagai amanah agar manusia tidak terbuai oleh dunia dan tidak tertipu oleh kekuatan semu. Kisah ini mengajarkan bahwa sejarah manusia bukanlah tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling taat. Selama dunia masih berputar, kisah ini akan terus relevan. Ia akan terus diceritakan, dilanjutkan, dan direnungkan. Bukan untuk menakut-nakuti tanpa makna, tetapi untuk menghidupkan hati yang mati. Karena pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada titik yang sama, berdiri sendiri di hadapan Allah, membawa kisah hidupnya masing-masing. Setelah keputusan akhir ditetapkan, dan setiap jiwa mengetahui kemana ia akan menuju, perjalanan manusia memasuki fase yang tidak lagi mengenal waktu seperti di dunia. Rasulullah menggambarkan bahwa pada saat itu, manusia benar-benar memahami makna keadilan yang sempurna. Tidak ada satupun yang merasa dizolimi, meskipun balasan yang diterima sangat berbeda antara satu jiwa dan jiwa lainnya. Semua menyadari bahwa apa yang mereka dapatkan adalah hasil dari apa yang mereka tanam selama hidup di dunia. Bagi mereka yang diselamatkan, perjalanan menuju kehidupan kekal dipenuhi rasa syukur yang tidak terucapkan. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban dunia yang dahulu menekan dada telah dilepaskan sepenuhnya. Mereka saling memandang dengan wajah yang berseri, mengenang masa-masa ketika mereka bertahan dalam iman di tengah berbagai fitnah, termasuk ketakutan akan Yajud dan Majud yang pernah menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Kini, semua rasa takut itu berubah menjadi kenangan yang menegaskan betapa besar pertolongan Allah. Rasulullah menggambarkan bahwa kehidupan kekal bagi orang-orang yang selamat adalah kehidupan yang tidak mengenal kesedihan, tidak mengenal rasa sakit, dan tidak mengenal akhir. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kehilangan, dan tidak ada lagi kegelisahan tentang hari esok. Semua yang dahulu diimpikan manusia di dunia hanyalah bayangan kecil dari apa yang mereka terima di kehidupan ini. Mereka memahami bahwa kesabaran mereka ketika menghadapi cobaan, sekecil apapun itu, telah diganti dengan kebahagiaan yang tidak terhingga. Di sisi lain, bagi mereka yang ditetapkan menerima balasan yang pedih, penyesalan menjadi teman abadi. Rasulullah menggambarkan bahwa mereka mengingat kembali setiap kesempatan yang pernah mereka miliki. Mereka teringat saat mendengar peringatan tentang akhir zaman, tentang Yajud dan Majud, tentang kebangkitan dan pengadilan. Namun mereka memilih untuk mengabaikannya. Penyesalan itu tidak lagi membawa harapan, karena waktu untuk memperbaiki telah berakhir. Dalam keadaan itu, manusia memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang sangat singkat. Kehidupan yang dahulu terasa panjang, penuh rencana dan ambisi, ternyata berlalu seperti mimpi yang cepat hilang. Rasulullah menegaskan bahwa seandainya manusia benar-benar memahami hakikat ini ketika masih hidup di dunia, niscaya mereka tidak akan tertipu oleh kesenangan sementara dan tidak akan meremehkan peringatan yang disampaikan. Kisah Yajud dan Majud, bila direnungkan hingga ke ujung perjalanan ini, menjadi simbol tentang bagaimana manusia sering terfokus pada ancaman yang terlihat, namun lupa pada ancaman yang jauh lebih besar, yaitu kelalaian terhadap kehidupan setelah mati. Yajud dan Majud dengan segala kedahsyatannya akhirnya binasa dan lenyap, sementara amal manusia tetap abadi dan menentukan nasibnya selamanya.
Inilah pelajaran terbesar yang ingin disampaikan Rasulullah melalui rangkaian kisah akhir zaman. Dalam kehidupan kekal, orang-orang yang selamat memandang kembali perjalanan manusia dengan pemahaman yang utuh. Mereka melihat bagaimana para nabi diutus, bagaimana peringatan demi peringatan disampaikan, dan bagaimana manusia diberi kebebasan untuk memilih. Tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia, termasuk keluarnya Yajud dan Majud. Semua itu adalah bagian dari rencana besar yang bertujuan menyingkap siapa yang beriman dan siapa yang berpaling. Rasulullah menyampaikan kisah-kisah ini dengan penuh kasih sayang kepada umatnya. Beliau tidak menginginkan manusia hidup dalam ketakutan yang membutakan, tetapi dalam kesadaran yang membangunkan. Kesadaran bahwa dunia ini fana, bahwa kekuatan manusia terbatas, dan bahwa hanya iman dan amal yang akan menemani manusia ketika segala sesuatu telah ditinggalkan. Hingga akhir perjalanan ini, satu kebenaran menjadi sangat jelas. Tidak ada yang lebih berharga daripada hati yang hidup dan tunduk kepada Allah. Tidak ada perlindungan yang lebih kuat daripada keimanan. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar daripada mengetahui kebenaran namun memilih untuk berpaling. Kisah Yajud dan Majud hanyalah salah satu bab dari kisah panjang manusia, namun cukup untuk mengguncang siapapun yang mau merenung. Selama manusia masih diberi kesempatan hidup, kisah ini tetap terbuka untuk direnungkan dan diambil pelajarannya. Setiap generasi memiliki Yajud dan Majud dalam bentuknya masing-masing, berupa fitnah, kesombongan, dan kerusakan yang memuji iman. Dan setiap generasi juga diberi kesempatan untuk memilih apakah akan berserah diri atau berpaling. Pada akhirnya, kisah ini tidak benar-benar berakhir di dunia, karena hakikat akhirnya adalah kehidupan yang kekal. Dunia hanyalah pengantar, sementara akhirat adalah tujuan. Rasulullah menyampaikan semua ini agar manusia tidak tersesat di jalan, agar mereka mengenali tanda-tanda, dan agar mereka tidak menyesal ketika tidak ada lagi kata lanjutkan. Setelah seluruh perjalanan manusia itu dipahami secara utuh, Rasulullah menggambarkan bahwa pengetahuan di akhirat bukan lagi sekadar informasi, melainkan kesadaran yang menyeluruh.